Ya, hai, luar biasa. eh, Saat ini mungkin seluruh pecinta sepak bola Indonesia sedang berbahagia karena kemarin hari Jumat ya, Indonesia memastikan diri lolos ke 16 besar setelah Kyrgyzstan bermain imbang dengan Oman. Dan pemain semuanya seperti mungkin yang banyak dilihat di YouTube ya, itu luar biasa gembira. Bukan hanya pemain tapi semua pecinta sepak bola Indonesia juga harusnya bergembira tanpa terkecuali gue gitu ya. Oke, dan Indonesia hari ini akan menghadapi Australia hari ini di hari Minggu ya, di jam 18.30 WIB akan mulai menghadapi Australia di 16 besar. Dan ya memang setelah gue dengerin ya beberapa video gitu ya, nah ternyata memang pas di pertandingan Kyrgyzstan melawan Oman itu memang semua pemain Indonesia tuh nonton di hotel ya. Sedangkan sang pelatih yaitu coach Sintayong itu tidak nonton gitu, lebih memilih untuk ya udahlah pasrah aja di kamar lah gitu, menantikan hasil dari Oman dan Kyrgyzstan, karena hanya tinggal pertandingan itu ya yang memberikan Indonesia harapan gitu. Setelah sebelumnya Bahrain dan juga Yordania ya, kayaknya Yordania dan Jepang juga Yordania dan Korea menghindari Jepang gitu ya. Jadi nggak seru jadi pertandingan di grup E itu, yang akhirnya Bahrain itu lolos sebagai juara grup. Dan hal-hal menariknya adalah kemarin setelah kalau kita dengerin dari beberapa interview kemarin ya, Sintayong mengatakan ya cukup senang, dan ditanya mengenai apakah punya motivasi untuk menghadapi Korea gitu ya, karena Korea kan akan bertemu dengan Saudi Arabia di 16 besar, dan kalau Indonesia bisa lolos gitu, Indonesia akan menghadapi Korea di 8 besar gitu ya. Kalau misalnya Saudi pun kalah dari Korea gitu ya, dia bilang ya itu akan jadi motivasi untuk saya bisa ketemu dengan Korea. Tapi saya juga mendoakan semoga Korea bisa bermain dengan baik lah, intinya ya bisa bagus terus, karena Korea itu mempersiapkan diri untuk babak knockout ini pasti lebih dibandingkan dengan waktu main di grup gitu ya, katanya seperti itu. Dan ditanya peluang Indonesia dan Australia ya, Coach Shin sendiri bilang kemarin Australia Indonesia ya sebenarnya 70-30 gitu ya. Tapi semua pemain saat ini dalam keadaan baik gitu. Begitu juga komentar dari Arhan juga bilang bahwa semua pemain akan dalam keadaan baik dan siap untuk berjuang untuk Indonesia di babak 16 besar gitu. Karena target Indonesia kan sebenarnya hanya lolos 16 besar gitu. Alhamdulillah kita bisa lolos. Jadi harusnya di 16 besar ini sudah tidak ada beban lagi. Mudah-mudahan harapannya adalah pemain-pemain Indonesia bisa bermain lepas menghadapi Australia. Dan syukur-syukur kalau kita bisa mengejutkan gitu ya di awal-awal pertandingan. Karena biar bagaimanapun kalau kita bisa mengejutkan, sisi moral ya, sisi kepercayaan diri kita akan semakin tinggi, dan bisa jadi Australia dengan banyak pengalaman pun juga akhirnya agak sedikit terkejut gitu. Karena terkejut jadi agak sedikit turun juga, bisa jadi moralnya seperti itu. Ya, anything can happen lah, nanti bisa banyak yang terjadi. Kita berharap semoga hal yang baik untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa lolos lah, harapan kita kan semuanya bisa lolos ke 8 besar. Ya, kalau ada yang bilang nih bahwa Indonesia lolos karena sebuah keberuntungan, kayaknya gitu ya, bukan kayaknya, memang seharusnya kayak di setiap event apapun sebuah keberuntungan dan ketidakberuntungan itu memang ada gitu ya. Dan keberuntungan itu ada, itu tidak hanya ujuk-ujuk beruntung, tapi harus ada usaha gitu, usaha yang keras gitu ya. Bagaimana mungkin seseorang tidak berusaha tapi dia mendapatkan keberuntungan, itu kan hal yang sangat tidak mungkin ya gitu. Jadi ya kalau akhirnya dibilang Indonesia beruntung karena Kyrgyzstan bermain imbang, ya sebenarnya ada keberuntungan, alhamdulillah ya, rezeki. Tapi Kyrgyzstan pun juga
bermain imbang bukan untuk Indonesia, karena Kyrgyzstan juga nggak mungkin mereka mau membiarkan mereka jadi juru kunci dengan 0 poin begitu ya, dengan tanpa membawa poin apapun. Dan mereka juga berharap mereka menang menghadapi Oman biar bisa bersaing dengan Indonesia gitu. Karena dengan mereka mengalahkan Oman gitu ya, mereka juga punya peluang untuk bisa menjadi peringkat 3 terbaik gitu ya. Jadi semuanya sama-sama berpeluang, dan alhamdulillahnya emang Kyrgyzstannya seri lawan Oman gitu. Jadi ya, jadi nggak usah lah kita tuh nyinyir lah ya dengan apa yang telah terjadi. Gue mengajak untuk semuanya, marilah kita bersatu mendukung tim nasional Indonesia, mendoakan yang terbaik. Semoga Indonesia bisa terus melanjutkan sejarah baiknya, bisa syukur-syukur bisa lolos 8 besar gitu ya. Alhamdulillah. Dan mungkin nggak sih ya, mungkin aja kan dalam sepak bola secara cocokologinya begini ya. Australia kan juga pernah uji coba melawan Argentina dengan 0-2 gitu ya. Begitu juga dengan Indonesia, ya mungkin saja hasilnya imbang dan akan dilanjutkan adu penalti dan kita menang ya. Itu kan hal yang mungkin, tapi itu aja cocokologi gitu ya. Ya kembali lagi, semua itu sangat mungkin terjadi ya. Mudah-mudahan dengan Indonesia sudah lolos 16 besar, artinya target sudah tercapai, pemain juga punya motivasinya tinggi. Dan untuk pemilihan pemain kayaknya juga kita kan banyak yang ribut di sosial media, kenapa Ramadhan Sananta tidak diturunkan. Kayaknya juga udah waktunya nggak usah pusing-pusing lagi ya, itu biarkanlah Sintayong bekerja, karena dia yang tahu bagaimana kondisi di lapangan, kondisi kebugaran pemain, dan juga strategi yang akan dilakukan di setiap pertandingannya gitu. Jadi ya kita hanya bisa mendukung dan juga mendoakan semoga tim nasional Indonesia bisa bermain dengan baik. Itu aja. Sorry kalau gue sering ini ya ngelap air mata. Apalagi itu aja sih. Kemarin di Rizky Ridho juga di wawancara di tempat dan waktu yang berbeda dengan Sintayong. Juga Rizky Ridho mengatakan bahwa ya saya terutama ya, dia bilang sih saya sudah belajar ketika sudah tahu kesalahan saya di saat melawan Jepang dan lain sebagainya, dan itu sangat bagus ya, karena artinya dia sudah tahu kesalahannya, ya dia akan pasti berusaha untuk memperbaiki sebuah kesalahan itu gitu. Dan ya komentar-komentar dari para pengamat juga kebanyakan positif ya. Komentar dari Coach Justin yang mengatakan bahwa Indonesia Sintayong stay dan lain sebagainya. Lalu juga komentar dari Bung Binder dan juga komentar dari Bung Harfa yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini ada di jalur yang bagus, dan ya kebanyakan mengatakan bahwa Sintayong out dan tidak ada alasan untuk memecat Sintayong di kondisi yang saat ini gitu ya, atau tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Ininya itu, sekali lagi mari kita dukung tim nasional Indonesia dengan doa dan dukungan yang luar biasa. Semoga hari ini Indonesia bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalaupun hari ini Indonesia harus tersingkir, kita tidak boleh kecewa, tidak boleh banyak nyinyir terhadap pemain, karena mereka sudah berjuang untuk negara, dan mereka sudah membuktikan mereka lolos ke 16 besar gitu ya. Dan lawan yang dihadapinya pun Australia, tim keempat ya, salah satu tim keempat terbesar di Asia untuk sepak bolanya. Dan tentunya pemain-pemainnya juga banyak berkarir di luar negeri atau di Eropa gitu. Yang kita juga harus berharap bahwa Indonesia untuk kedepannya akan lebih baik, karena Indonesia ini tim muda ya, kebanyakan di pemain under 23 atau under 24 gitu ya. Oke, itu aja. Thank you for watching. Dukung terus tim nasional Indonesia. Semoga kita bisa dapat hasil yang terbaik. Sampai jumpa.